Perkenalkan, nama saya Elizabeth Ika Novianti dengan NIM 2004-3008 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membahas tugas pertemuan 12 pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi bab 20. Saya akan mencoba men-share screen soal yang telah saya buat. Nah, di sini terdapat dua soal pada permasalahan di bab ke-20. Pada bab 20 ini, judulnya adalah proses pengembangan sistem dan analisis sistem. Nah, soal yang pertama itu soal di permasalahan nomor 9. Dengan subbagian soal adalah, jelaskan tujuan dan alasan untuk melakukan survei atau sistem yang ada milik sebuah organisasi. Lalu, di sini ada 5 tujuan dan alasan kenapa melakukan survei atau sistem yang ada pada organisasi. Yang pertama itu untuk mendapatkan pemahaman tentang sistem yang ada dan bagaimana fungsinya. Lalu yang kedua itu untuk menentukan batasan sistem saat ini. Lalu yang ketiga, untuk menilai kekuatan dan kelemahan dari sistem yang ada, dan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diselesaikan. Lalu yang keempat, untuk memberikan ide-ide desain untuk sistem baru dan untuk mengidentifikasi sumber daya yang ada pada organisasi. Lalu yang kelima, itu untuk memberikan informasi tentang kebutuhan informasi kepada pengguna. Nah, saya masuk ke subbagian soal nomor 9 yang kedua atau yang B itu jelaskan aktivitas yang umumnya dijalankan selama analisis sistem. Nah, ada 5 aktivitas. Yang pertama itu ada investigasi awal yang meliputi itu verifikasi sifat masalah dan kebutuhan pengguna, lalu mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi kelayakan permintaan pengguna. Lalu yang kedua itu ada survei sistem yang terdiri dari mempelajari dan meninjau struktur organisasi yang ada untuk menentukan bagaimana fungsinya. Lalu yang kedua itu mengumpulkan dan meninjau dokumen internal dan laporan untuk menentukan desain, konten, penggunaan, dan frekuensi persiapan. Lalu yang ketiga itu ada pengembangan dan penggunaan formulir kuesioner untuk menentukan frekuensi pemrosesan, volume input ataupun output, dan informasi lainnya yang diperlukan oleh pengguna. Lalu yang keempat itu ada melakukan wawancara pribadi untuk mengkonfirmasi dan memperluas data yang akan dikumpulkan di dalam kuesioner tersebut. Lalu yang ketiga itu ada aktivitas studi kelayakan yang di dalamnya itu terdapat melakukan penelitian untuk menentukan apakah akan melanjutkan proyek tersebut atau tidak. Lalu yang keempat itu ada informasi, kebutuhan informasi, dan persyaratan sistem. Nah, di dalam kebutuhan informasi dan persyaratan sistem ini, terdapat dua aktivitas, yaitu yang pertama itu mendefinisikan dan mendokumentasikan kebutuhan informasi akan pengguna, lalu aktivitas yang kedua itu mendefinisikan dan mendokumentasikan persyaratan sistem baru. Lalu ada aktivitas terakhir, itu aktivitas kelima, yaitu laporan analisis sistem. Nah, di dalamnya itu ada meringkas dan mendokumentasikan temuan aktivitas dari analisis tersebut. Nah, saya akan masuk ke dalam soal yang ketiga. Pada subbagian soal yang ketiga pada soal nomor 9. Nah, apakah peran akuntan manajemen dalam analisis sistem? Nah, biasanya sebagian besar pekerja analisis sistem itu dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam bidang IT. Namun, akuntan manajemen juga merupakan bagian penting dari tim pengembangan dan akan membantu dalam memberikan informasi tentang berbagai aspek sistem. Nah, yang pertama itu diantaranya itu yang pertama kebutuhan manajemen untuk laporan yang diperlukan dan format yang telah dibikin. Lalu yang kedua itu ada persyaratan sistem itu sendiri. Yang ketiga ada dokumen sumber yang digunakan. Lalu relevansi, keandalan, dan ketepatan waktu data input maupun output. Lalu yang kelima itu ada kontrol internal yang ada
dan yang harus dimasukkan ke dalam sistem baru atau didesain ulang. Lalu, saya masuk ke bagian soal yang kedua, itu masih pada soal permasalahan nomor 12 dengan subbagian soal yang pertama. Itu apakah pemisahan besar dalam proses pengembangan sistem? Dan apa yang menimbulkan jarak tersebut? Nah, perpisahan besar ini sendiri adalah kesenjangan antara kebutuhan informasi dari manajer bisnis dan informasi yang dihasilkan oleh ISIS. Nah, perpecahan besar ini terjadi karena beberapa hal seperti berikut. Yang pertama itu banyak sistem yang serius, usang, maksudnya lama, dan tidak menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Lalu yang kedua itu ada pengguna akhir yang berpendidikan lebih baik, menuntut sistem informasi yang lebih kuat, dan hasil yang lebih baik dari sistem informasi yang tidak berkinerja. Lalu yang ketiga itu ada komunikasi yang buruk antara perancang sistem, pengguna akhir, dan manajer bisnis menghasilkan pengembangan informasi yang tidak efektif. Lalu saya akan masuk ke bagian soal nomor 12 itu pada bagian B. Apa yang akan saya sarankan untuk menyelesaikan krisis informasi ini? Yang pertama, itu analisis bisnis menyeluruh untuk memahami bagaimana bisnis beroperasi dan bagaimana fungsi bisnisnya berhubungan. Nah, analisis ini membantu para profesional sistem dan manajer bisnis untuk berkomunikasi secara efektif ketika mengembangkan sistem yang terintegrasi. Lalu yang kedua, itu ada bisnis dapat memperkerjakan manajer dengan latar belakang sistem. Nah, ini bertujuan agar mereka dapat menjadi penghubung antara departemen sistem dan departemen keuangan dan akuntansi yang membantu manajer bisnis untuk mengkomunikasikan kebutuhan mereka dengan jelas. Nah, yang ketiga itu lebih banyak keterlibatan dan interaksi antara staf, sistem, dan penggunaan akhir. Nah, staf, sistem, dan penggunaan akhir ini harus mengambil peran aktif dalam proses pengembangan yang secara khusus desainer harus bekerja sama dengan pengguna akhir untuk menilai kebutuhan dan untuk mengembangkan solusi kerja tertentu. Lah, yang nomor 4 itu ada pendekatan yang lebih terintegrasi untuk pengembangan sistem yang melibatkan semua pihak yang diperlukan. Nah, pihak-pihak apa saja yang diperlukan itu seperti ada desainer, itu programmer, manajer, bisnis, dan pengguna akhir. Lalu yang kelima itu manajemen harus menyediakan karyawan dengan pelatihan yang diperlukan pada sebuah organisasi atau bisnis sendiri untuk membuat sistem bekerja dengan benar. Nah, saya akan masuk ke subbagian soal yang ketiga, itu diskusikan peran seorang desainer sistem, manajer bisnis, dan pengguna akhir yang dapat diambil untuk mempersempit pemisahan besar. Nah, berarti harus peran apa saja yang dimiliki oleh desainer bisnis, manajemen bisnis, dan pengguna akhir ini yang dapat diambil untuk mempersempit pemisahan besar yang ada pada subbagian soal yang pertama tadi. Nah, yang pertama itu perancang sistem dapat melibatkan pengguna akhir dan manajer dalam proses desain dan pengembangan. Ini akan mengurangi masalah dan perilaku yang terkait dengan sistem baru dan meningkatkan kemungkinan bahwa sistem akan memenuhi tujuan bisnis yang diinginkan. Nah, mereka juga harus melakukan upaya bersama untuk memahami proses-proses bisnis yang terjadi dalam perusahaan. Lalu yang kedua itu ada manajer bisnis dapat mendukung upaya tim desain untuk mendorong keterlibatan pengguna akhir dalam proses pengembangan. Nah, selain itu, manajer bisnis dapat berkomunikasi secara teratur dengan pengembangan sistem untuk memastikan bahwa sistem tersebut memenuhi tujuan bisnis yang akan dicapai. Lalu yang terakhir, itu ada pengguna akhir. Nah, pengguna akhir ini dapat membantu menjembatani kesenjangan besar dengan cara mengambil peran kooperatif dan interaktif dalam proses pengembangan yang akan dilakukan pada perusahaan. Lalu saya akan masuk ke bagian sub soal nomor 12 yang D atau yang terakhir, itu adalah siapa yang memainkan peran
paling penting dalam pengembangan sistem yang efektif. Nah, itu semua pemain itu memainkan peran penting dalam proses pengembangan sistem. Nah, krisis informasi sebagian besar merupakan hasil dari reaksi berlebihan pada analisis sistem untuk memenuhi kebutuhan manajer dan pengguna akhir tanpa kerjasama dan masukan mereka. Ini juga merupakan hasil dari analisis yang tidak meluangkan waktu untuk memahami proses bisnis di perusahaan mereka. Jadi, siapa saja pemain-pemain yang memainkan peran dalam pengembangan sistem efektif ini, yaitu diantaranya ada desainer programmer, lalu ada manajer bisnis, dan tentu saja ada pengguna akhir. Sampai di situ saja presentasi saya mengenai tugas pertemuan 12 kali ini. Salah dan janggalnya saya mohon maaf, dan terima kasih.